Student Portal ini adalah gabungan dari dua sistem yang ada di IPB, yaitu SIMAK, Sistem Manajemen Akademik, dengan SIMAWA. Itu kalau nggak salah bisa absen di situ juga ya, Pak? Absen presensi bisa. Presensi. Bisa. Berarti bisa melihat nilai senja juga di situ, Pak? Bisa. Student Portal. Nah, Student Portal itu apa sih, Pak, sebenarnya? Mungkin dari siapa nih? Pak Angga dulu ya, yang benar-benar concern di situ ya. Iya. Student Portal itu apa sih, Pak? Baik, sebenarnya Student Portal ini adalah portal atau pintu bagi mahasiswa untuk bisa mengakses kegiatan-kegiatan yang ada di IPB. Student Portal ini adalah gabungan dari dua sistem yang ada di IPB, yaitu SIMAK, Sistem Manajemen Akademik, dengan SIMAWA. Jadi dua sistem ini kita gabungkan menjadi Student Portal. Kalau di dosen atau di pegawai itunya HR Portal. HR Portal. Itu ada lagi sendiri, tapi portalnya atau pintunya tetap satu. Nah, ini untuk apa? Untuk memudahkan mahasiswa nanti dalam melakukan pencatatan, kemudian output. Jadi sekarang itu aktivitas-aktivitas apa saja yang ada di mahasiswa itu sudah terekam di situ. Jadi menunya ada banyak menunya. Jadi kalau teman-teman cek ya, itu sekarang itu ada menu chatting tambahan gitu ya. Chatting. Kemudian ya nanti ada menu baru lah, tapi jangan dulu di spill ya, Pak. Jangan diinfokan ya. Nah, itu ada beberapa menu-menu yang jujur saja teman-teman DCTD ini mengembangkan ya dengan beberapa unit-unit untuk memudahkan mahasiswa gitu ya. Mahasiswa dalam proses pembelajaran di IPB sendiri. Ya, kalau dulu kan ada 2 pintu lah ibaratnya ya. Itu sekarang jadi 1 pintu. Tapi di situ sudah semuanya informasi ada. Terkait akademik tadi mahasiswaan tuh mulai dari beasiswa, aktivitas tadi MBKM gitu kan, EC semuanya di situ. Penurunan UKT, kalau yang mau penurunan UKT bisa, Pak, di situ juga. Iya, ya, langsung aplikasinya di situ. Terus nanti biasanya ngurus kesehatan nih, BPJS apa sebagainya, nanti kita akan tambahkan di situ. Wow, berarti memang Student Portal ini pengen jadi 1 pintu ya, Pak, IPB. Iya. Nah, menurut Bapak nih, IPB ada berapa pintu, Pak? Kalau yang saya tahu sih ada 3 ya. Ada 3 ya, Pak? Gerbang utama, gerbang sama belakang. Tapi sistemnya memang harus 1 ya, Student Portal gitu ya, walaupun pintu IPB banyak gitu. Sebenarnya Student Portal itu pintu untuk mahasiswa. Pintu untuk mahasiswa. Nah, ada beberapa pintu lagi yang digunakan untuk operator. Operator masih ada. Jadi operator SIMAK masih ada. Operator SIMAWA masih ada gitu. SIMPOK masih ada, tetapi semua nanti berlari untuk student ke 1, untuk pegawai juga ke 1 pintu. Gitu. Jadi nggak buka-buka banyak pintu sebenarnya gitu. Biar kuncinya nggak hilang-hilang juga ya, Pak? Betul, nggak pusing nanti. Walaupun tetap pakai gunakan single ID kan. Oh iya. Tentu itu jangan sampai lupa. Saya soalnya pernah lupa password, Pak. Dari ID saya. Kan kayak gimana gitu ya. Kebanyakan password, guys ya. Oke. Tanggal lahir mantan kali. Waduh. Masanya dilupakan kalau itu. Aduh. Soalnya mantannya banyak, ya bingung password yang mana kan. Ya Allah. Oke. Nah, sebelumnya nih di Student Portal ini kan banyak ya, Pak ya. Kita ketika saya buka gitu ya, membuka Student Portal itu dari desainnya kata anak-anak bagus nih, Pak. Kekinian katanya gitu, Pak. Itu sebenarnya di di fitur-fiturnya itu ada apa aja sih, Pak? Selain tadi yang udah disebutin, kayak itu kalau nggak salah bisa absen di situ juga ya, Pak? Presensi. Berarti bisa melihat nilai senja juga di situ, Pak? Bisa. Nilai apa? Nilai senja. Biasanya kan mahasiswa kalau udah keluar IPK tuh, ya Allah kelabu nih. Kamu kali. Alhamdulillah, Pak, masih ya standar lah ya. Gitu ya. Ada apa aja gitu, Pak, di sana itu, Pak? Ya, sebenarnya menunya yang ada di sana itu sama dengan menu yang disimak dengan SIMAWA dulu, sama gitu. Cuman ada beberapa fitur tambahan khususnya terkait dengan MBKM. Jadi kalau yang mau kita bahas di sini mungkin yang fitur MBKM-nya. Betul. Nah, karena kalau ini nanti bisa 1 SKS sendiri tuh. Panjangan gitu ya. Nah, untuk fitur MBKM sendiri sebenarnya ada 2 menu yang kita buka. Yang pertama adalah bagaimana mahasiswa mengisi atau menginputkan aktivitas MBKM.
Itu dulu. Jadi ya. mahasiswa bisa menginputkan dan itu bisa dibuka kapan saja, 24 jam. 24 jam tanpa tutup ya. Tanpa tutup. Tapi dengan catatan ya, tadi dosen pembimbingnya ada jelas gitu. Soalnya kalau nggak ada dosen pembimbing nanti nggak ada yang menilai. Gitu. Kalau nggak dinilai nggak bisa disetarakan. Itu yang penting. Itu yang penting ya teman-teman, harus satu walaupun 24 jam kalau corona tetap aktif ya. Itu. Sama dosen pembimbing itu wajib. Betul, sangat wajib sekali. Jadi kalau sudah menginputkan, kemudian dosen melakukan penilaian, baru nanti ada menu lagi penyetaraan MBKM. Jadi mahasiswa melakukan penyetaraan berdasarkan hasil penilaian dari dosen pembimbing atau dosen menggerak tadi gitu ya. Jadi ini apakah tadi satu kegiatan menjadi beberapa mata kuliah ataukah satu mata kuliah dari beberapa kegiatan. Nah, itu nanti mahasiswa yang menentukan atas dasar konsultasi koordinasi dengan tim prodi. Tim prodinya. Gitu. Berarti tim prodi di sini sangat bergantung juga ya, maksudnya menjadi satu alur koordinasi juga. Betul. Karena nanti yang memberikan huruf mutu itu tim dari prodi. Gitu. Baik. Berarti dari dosen ngasih nilai, kemudian disetarakan, baru tim prodi yang baru memberikan huruf mutu di akhir untuk mata kuliah. Jadi kalau tim prodinya sudah memberikan huruf mutu, itu nanti langsung otomatis nilainya keluar ke student portal. Langsung bisa dilihat langsung dilihat di student portal. Langsung muncul. Begitu tim prodi misalnya udah kasih submit, langsung bisa dilihat di mobil apps. Di mobil apps-nya. Di APPS bisa, di student portal juga bisa. Oke. Berarti gitu ya teman-teman ya. Ini menurut saya inovasi yang sungguh luar biasa ya Pak. IPB tuh emang kampus terbaik nomor 1 sih. Iya dong. Iya. Memang keren ya Pak ya. Dengan bapak-bapak yang ada di sini guys. Masih muda juga. Oke, jadi kita tadi udah beberapa ngobrol-ngobrol terkait dengan student portal, kemudian MBKM penyetaraan. Memang permasalahan yang terjadi di dalam mahasiswa itu Pak. Jadi kebingungan gitu kan. Jadi tidak ada pusat informasi gitu. Kalau kata studi komunikasi pembangunan itu kayak nggak ada pusat informasi yang jelas terkait informasi ini. Nah makanya di Ditmawa Entertainment nih guys ya, kita podcast ini untuk memberitahukan kepada Anda gitu ya terkait dengan ini dia gitu. Ini dia apa ya? Ya MBKM itu ya Pak ya. Tapi ini bukan akhir ya. Ini adalah awal Pak. Awal. Kita ketemu ini adalah awal karena nanti mungkin secara teknis bagaimana cara mengisi dan sebagainya mungkin kita juga perlu sosialisasi sendiri. Gitu. Nah, itu kira-kira kalau boleh di-spill juga kepada subscriber kita nih Pak ya. Itu ada berapa rangkaian nanti ketika misalnya informasi dari sosialisasi dan segala macam disebarkan kepada mahasiswa gitu. Sebenarnya secara ini juga kami sudah melakukan roadshow ke beberapa fakultas, beberapa sekolah gitu ya, karena kami juga ingin mendapatkan masukan gitu ya, dan itu juga sudah diimplementasikan sebenarnya ke beberapa sekolah dan fakultas untuk mencoba untuk menginputkan, dan yang paling memudah itu adalah sosialisasi dengan langsung praktek. Nah, itu yang paling kadang-kadang kalau kami sosialisasikan kemudian kami cerita begini gitu ya, tapi tanpa ada contoh praktek langsung, itu yang nggak susah. Jadi nanti kalaupun mau ada Pak saya punya bahan boleh gitu. Nanti kita sebenarnya dengan pandemi ini dengan sistem Zoom meeting dan sebagainya itu lebih mudah sebenarnya. Iya. Berarti tinggal klik doang ya Pak ya. Klik link. Jadi itu ya guys, lebih mudah tentunya. Nah, mungkin ini kita panjang lebar, saya mengucapkan banyak terima kasih nih ya buat Pak Alim, Pak Angga yang udah hadir berdiskusi di podcast pertama kita ya. Jadi belum ada yang ada di sini Pak. Belum ada apa-apa, siapa tahu ya nanti yang nonton ada sponsor-sponsor yang mau masuk, silakan hubungin link di bawah ini ya guys ya. Jangan lupa di subscribe juga. Nah sebelum kita melakukan ini udah akhir ya Pak ya, mau closingan. Mungkin dari Pak Alim selaku Direktur Kemahasiswaan ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada para mahasiswa gitu yang notabene masih kebingungan terkait dengan penyetaraan atau penggunaan student portal ini? Ya, mahasiswa IPB harusnya inisiatif ya dan proaktif begitu ya. Jadi informasi-informasi tentang MBKM, tentang EC, SC, multi-aktivitas dan sebagainya itu sudah ada gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan MBKM ini banyak
Jadi kalau di kementerian itu ada portal Kampus Merdeka namanya. Jadi nanti cari di situ aktivitasnya apa aja yang sekarang sedang buka, misalnya ya. Sekarang misalnya dibuka program Bangkit Google, atau dibuka program misalnya magang dan studi independen bersertifikat dan sebagainya, itu dicari informasinya, ikuti kegiatan itu gitu ya. Nah, bagaimana tentang penyetaraan pengakuan, sebenarnya kita sudah punya panduan gitu ya, panduan EC, SC multiaktivitas. Nah, itu juga sudah ada di student portal ya, bisa diunduh ya. Panduan-panduan itu diunduh, dibaca gitu ya, dibaca dan sering-sering untuk diskusi dengan dengan Komdi, dengan Komsis, dengan Prodi gitu ya, dengan dosen, seperti itu, untuk kira-kira aktivitasnya apa nih yang bisa dilakukan begitu ya. Yang penting mahasiswa IPB itu aktif begitu ya, ikutin kegiatan-kegiatan di luar kegiatan akademik untuk mengasah skill, mengasah karakter begitu ya, dan menambah hal-hal baru yang dibutuhkan nanti ke depan. Wow, gitu ya pesan dari Pak Alim ya teman-teman, baca di student portal itu udah ada semua. Nah, mungkin kalau dari Pak Angga nih, buat pesan untuk para mahasiswa Pak yang yang akan menggunakan student portal ini untuk pengisian EC atau MBKM ini. Ya, yang pertama adalah student portal ini sudah dibuat oleh teman-teman di STD gitu ya, untuk memudahkan teman-teman dalam nanti mengklaim enrichment course dan kegiatan MBKM. Oleh karena itu, satu adalah jangan takut untuk melakukan aktivitas ya, dan mumpung, kalau saya sih gini, mumpung Anda menjadi mahasiswa ya, mumpung Anda menjadi mahasiswa sekarang dan ada program MBKM, silakan membuka jalur-jalur gitu ya, mengikuti jalur-jalur kegiatan yang ada di IPB maupun yang ada di kementerian. Saya kira itu. Nanti kalau ada permasalahan teknis bisa dihubungi lewat sini di help center gitu ya. Help center ya. Tolong IPB, nanti tim kreatif ya. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Oke, mantap. Berarti itu ya. Berarti untuk student portal ini semua strata ya, Pak ya? Ya, semua strata, cuman mungkin kita lebih ke untuk MBK, nah program MBKM ini di S0 dan S1 ya. Nah baru dua S0 dan S1 berarti vokasi dengan sarjana. Tapi kalau enrichment course itu juga ada. Betul. Yang di multistrata, di Pasca juga ada. Boleh. Di kurikulumnya ada. Boleh. Yang 2020. Berarti saya boleh ikut ya, Pak ya? Boleh. Oke. Boleh. Alhamdulillah guys, saya masih bisa ikut untuk mendandingi teman saya. balas ya. Balas. Karena dia gara-gara itu Pak naik Pak gitu Pak. Nanti di spill juga mukanya temennya itu siapa gitu. Nanti dia bakal saya suruh nanti itu ada di situ. Nanti kalau pengen bocoran NIM-nya boleh ke saya. Oke, siap. Suruh turunin aja itu Pak. Biar nggak sedikit congkak gitu ya. Oke, baik, terima kasih buat Pak Alim dan Pak Angga yang udah hadir di sini. Kita ucapkan terima kasih banyak dan kita mohon maaf jika ada salah kata. Pesan terakhir buat teman-teman para mahasiswa, ya semua yang ada di IPB, terus berkarya teman-teman ya, karena karya itu bisa menjadikan diri teman-teman menjadi dewasa, bisa menjadikan teman-teman dikenal dan bisa mengembangkan potensi teman-teman. Tentu dengan adanya student portal, MBKM dan penyelarasan ini, teman-teman bisa lebih bersemangat untuk melakukan sebuah karya itu. Dan saya pamit undur diri, terima kasih, semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube channel Ditmawa dan Ditmawa Entertainment. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.